AD Setiawan alias AD Jigung. Apa Baik. Pak Asumasi? Jadi memang benar kiranya ada bantahan dari pihak pemohon eksekusi Ya. terhadap permohonan eksekusi yang telah dilakukan pada beberapa hari yang lalu. Dan bantahan tersebut telah diputuskan oleh Majelis Hakim pada hari ini, hari Selasa, tanggal 9 Juli 2024, di mana amar putusannya menyatakan perlawanan yang diajukan oleh pelawan tersebut tidak dapat diterima. Alasannya, ada pihak-pihak yang tidak menjadi pihak di dalam perkara sebelumnya namun ditarik sebagai pihak dalam perlawanan ini, sehingga secara formilnya tidak bisa diterima. Jadi hak atas tanah itu sekarang jatuh ke tangan siapa? Pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi. Pemohon eksekusi. Ke AD Setiawan. Pemohon eksekusi itu kan sorry. adalah Rita Dalimunte, Depindo Adam Dalimunte yang mewakili ibunya. Jadi yang digugat adalah keluarganya AD sendiri. AD sendiri. AD sendiri maksudnya si AD itu Tergugat siapa? ini siapa Pak? Siapanya AD Setiawan? Jadi yang sebentar ya, yang penggugat itu, yang dalam perlawanan ini, yang dalam perlawanan ini kan yang mengajukan perlawanan adalah para termohon eksekusinya. Yang menjadi termohon di situ adalah ini Pak Dalimunte-nya dengan kawan-kawan. Jadi karena memang ini sudah dilaksanakan eksekusi dan bantahan itu pun dinyatakan tidak dapat diterima, maka pemilik dari objek eksekusi itu adalah termohon yang sekarang di dalam bantahan ini, yaitu Pak Dalimunte dan kawan-kawan. Dalimunte ini adalah ayah dari AD. Apa gimana? Oh bukan. Luar tergugat tadi itu ya Pak? Oke, baik Pak. Kemarin kalau pas di lokasi itu kan ada beberapa warga setempat yang berada di objek pengosongan Pak. Itu bisa menunjukkan sertifikat. Berarti sertifikatnya tidak sah atau seperti apa Pak? Sertifikatnya itu kan tentu dilihat historisnya, kapan itu munculnya sertifikatnya. Sedangkan perkara ini sudah bergulir sejak tahun 1993. Tentu kalau ada muncul sertifikat setelah itu, setelah perkara ini, itu kan patut dipertanyakan, ini kok sampai bisa muncul lagi sertifikat. Kalau memang dia merasa punya sertifikat, kok bisa muncul sertifikat setelah perkara ini sudah berlangsung gitu. Pak, ini berarti untuk penggugat dan tergugat ini dari keduanya ada kemungkinan mereka jadi korban mafia tanah ya berarti Pak, kalau dengan adanya sertifikat ganda ini? Oh, kita tidak berbicara masalah siapa yang menjadi mafia tanah di sini. Yang jelas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeksekusi putusan peninjauan kembali yang merupakan putusan yang setelah putusan ini ya, setelah putusan kasasinya. Itu yang kita eksekusi. Bagaimana historisnya itu, apakah itu pemilik tanah yang sesungguhnya segala macam itu sudah pasti dipertimbangkan di dalam putusan itu. Pak, ada kemungkinan masih bisa banding dari pihak AD Jigo sendiri? Untuk bantahan ini ya tetap terbuka kemungkinan untuk melakukan upaya hukum. Ya, tetap ada kemungkinan itu upaya hukum. Masalah nanti itu dikabulkan tidaknya itu tergantung pertimbangan dari Pengadilan Tinggi. Tapi terkait biasanya ya kalau yang orang-orang tahun 80-90-an itu kita menemukan ada beberapa hal yang sertifikat ganda, ada beberapa, misalnya satu tanah tapi ternyata ada 2 sertifikat. Itu kenapa bisa terjadi Pak? Saya nggak bisa untuk menjawab itu ya, apakah itu di ranah BPN-nya yang salah, apakah ada oknum-oknum di situ, kita nggak bisa menjawab itu. Yang jelas di dalam putusan peninjauan kembali itu telah dipertimbangkan segala sesuatunya menyangkut kepemilikan dari pemohon eksekusi ini. Itulah dasarnya sehingga pengadilan berani melakukan eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali itu. Ya, baik. Oke.